Rekap acara Gebiar Kemerdekaan Indonesia. Indonesia, merah darahku, putih tulangku, menyatu dalam semangatku. Indonesia, detak jantungku, denyut nadiku, berpadu dalam cita-citaku. Gebiar, gebiar, pelangi jingga. Saudara terkasih, mari kita bangkit berdiri. Siap untuk memuji Tuhan? Yang siap mari berikan kemuliaan baginya. Ya, shalom semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Gimana kabarnya pada siang hari ini? Luar biasa, amin. Karena Tuhan kita luar biasa, amin. Mari kita mau bersemangat, satukan hati kita mau memuji Tuhan, kita mau katakan, Kau ajaib Tuhan. Mari semuanya bertepuk tangan. Mari kita mau berikan semangat kita untuk Tuhan kita, bukan saja semangat untuk merayakan kemerdekaan Indonesia. Yes. Mari semuanya bertepuk tangan sama-sama. Mari semua. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa. Segenap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari semuanya angkat tanganmu, katakan ajaib. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini dari awal. Sama-sama katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa. Segenap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, oh hanya Kau, hanya Kau yang layak ditinggikan. Wow, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus katakan Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Yes, hanya Yesus satu-satunya, Dia Raja mulia, tak terbatas kuasanya. Kau ajaib. Mari semua tepuk tangan lebih lagi bagi Dia.
semuanya katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Katakan Yesus Raja mulia, Raja mulia. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai meriah bagi Tuhan kita. Sebab Dia Tuhan yang layak disembah, ditinggikan. Amin. Kita mau katakan, Kaulah yang terbesar, yang termulia. Yes, mari mainkan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan. Katakan Dia terbesar. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Berikan sorak-sorai yang meriah lagi Tuhan. Mari semua katakan dengan segenap hatimu. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari semuanya menari memuji, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Semua katakan Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Mari semua sama-sama katakan dengan segenap hati. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari semua angkat tanganmu memuji. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari semuanya menari, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua katakan Dia terbesar. Kau terbesar dan
semua perbuatanmu. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu. yes, nama Yesuslah nama yang terbesar, nama yang termulia, nama yang layak dipuji, disembah. Biarlah semuanya memuji Dia. Yeah. Sama-sama katakan, Engkau terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatanmu. Engkau terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu. Engkau terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatanmu. Engkau terbesar dan mulia. Biarlah semua katakan, biarlah semua memujimu. Biarlah semua biarlah semua memujimu. Berikan sorak-sorai paling meriah bagi Tuhan kita. Katakan, Yesus ajaib. Yesus ajaib. Amin. Mari tiba saatnya kita mau memberikan persembahan kita pada siang hari ini. Mungkin untuk pemberian melalui cash, amplopnya dapat disediakan. Bagi yang mau memberikan secara cashless dapat meng-scan barcode yang ada di depan kursi saudara-saudari sekalian. Bisa juga melalui transfer, melalui rekening BCA, BTC Kota Wisata. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau memberikan secara cash yang belum mendapatkan amplop. Boleh melambaikan tangan kalau ada. Semua sudah siap ya. Kita mau mendeklarasikan persembahan kita. Sudah ya, siap ya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di sorga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat boleh bersilakan duduk. Mungkin ada dari Bapak Ibu sekalian yang hadir pada siang hari ini. Adakah yang baru pertama kali hadir? Kami mau menyambut saudara-saudari sekalian. Bila ada boleh melambaikan tangan. Kami mau berkenalan lebih dekat. Adakah? Memang masih jemaat yang setia ya. Amin. Memang tugas kita masih membawa jiwa lagi lebih banyak. Amin. Kita mau siapkan hati kita pada siang hari ini. Yes Tuhan. Yes, kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan. Begitu dahsyat atas kami Tuhan. Yes Tuhan, kami perlukan Engkau ya Tuhan lebih lagi ya Tuhan. Biarlah Shekinah glory-Mu Tuhan ada di tempat ini Tuhan, memenuhi setiap kami ya Tuhan.
Yes Lord. Kami rindukan Engkau ya Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu ya Tuhan. Ya Allah, siang hari ini Tuhan kami mau bawa lagi penyembahan kami lebih dalam kepadamu Tuhan. Hanya karena nama-Mu sajalah yang layak ditinggikan Tuhan. Yes, haleluya Tuhan. Yes, kami menanti-nantikan Engkau Tuhan. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Hallelujah. We wait for you. We wait for you. Yes, we wait for you. We wait for you. To walk in the room. Katakan, we wait for you. Yes, Lord. We wait for you. We wait for you. We wait for you. To walk in the room. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Makasih Tuhan. Yes, mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini dari awal. Katakan, we wait for you Jesus. We wait for you. Yes, we wait for you. We wait for you. We wait for you. To walk in the room. Yes, we wait for you, Jesus. We wait for you. Yes, we wait for you. We wait for you. We wait for you. To walk in the room. Yes, here we are standing in your presence, Lord. Here we are standing in your presence. Here we are standing in your presence. Shekinah glory come down. Shekinah glory come down. Here we are standing in your presence. Here we are standing in your presence. Shekinah glory. Come on, release Lord. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory come. Shekinah glory come. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory come. Shekinah glory. We wait for you. We wait for you. Yes, we wait for you. We wait for you. We wait for you. To walk in the room. Yes, we wait for you. We wait for you. Yes, we wait for you. We wait for you. We wait for you. To walk in the room. Yes, here
Shekinah glory come down. Shekinah glory come down. Here we are standing in your presence. Here we are standing in your presence. Shekinah glory come down. Shekinah, yes, here we are, Lord. Here we are standing in your presence. Here we are standing in your presence. Shekinah glory come down. Shekinah glory come down. Here we are standing in your presence. Here we are standing in your presence. Shekinah glory come down. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory come. Shekinah glory come. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory come. Shekinah glory come. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory come. Shekinah glory come. Woo! Hallelujah! Thank you Jesus. Mari kita semua bangkit berdiri. Rindukan kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi hidupmu. Rindukan kemuliaan Tuhan bagi keluargamu, bagi pekerjaan bisnismu. Rindukan kemuliaan Tuhan bagi gereja ini. Ketika kemuliaan Tuhan dinyatakan, transformasi terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, kelepasan terjadi. Anda menjadi orang yang berbeda. Ketika kemuliaan Tuhan dinyatakan, dicurahkan, sesuatu terjadi dalam hidupmu. Engkau akan membuat perbedaan dimanapun engkau berada. Ketika kemuliaan Tuhan turun atas hidupmu, sebab itu rindukan Shekinah glory come. We wait for you. We wait for you. We wait in the room. We wait for you. We wait for you. Yes, Lord. We wait for you. To walk in the room. Here we are standing in your presence. Here we are standing in your presence. Shekinah glory come down. Shekinah glory come down. Here we are standing in your presence. Here we are standing in your presence. Shekinah glory come down. Shekinah glory come down. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory come. Shekinah glory come. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory come. Shekinah glory come. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory come. Release the fullness of your spirit. Yes. Kurala bala bala bashandara la bala 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 bala. Hiara la maya shandora la bala bashande. Hiara la bala bala bashandara la bala baya shandara la bala bashe. Hallelujah. Rala
lama ya shandara lama ya shandara lama. Kiara lama shandara lama ya shandara lama ya shandara lama ya. Oh rabada shandara lama ya. Terima kesembuhan dalam nama Yesus. Alami kelepasan dalam nama Yesus. Alami pemulihan dalam nama Yesus. Alami terobosan dalam nama Yesus. Kemuliaan Tuhan nyata atas hidupmu, turun atas hidupmu. Terima, alami. Ya. Hurabababababa syadara laba. Sekana glory come. Sekana glory come. Kira laba syadara laba. Kiara la bala shandara la bala shandara. Kiara la bala shandara la bala shandara la bala. Kiara la bala sera la bala. Kuraba baba shandara. Yeah, hallelujah. Ira baba shandara la bala shandara la bala. Release the fullness of your spirit in this place right now. Ira la bala shandara la malambo. Rababa shandara la bala she. Kiara da baya shandara la bala shandara. Kira la bala shandara la bala. Kurababa shandara la bala shandara. Jesus. Angkat kedua tangan saudara. Biarkan Tuhan melawat saudara saat ini. Biarkan Dia menyembuhkan engkau yang sakit. Biarkan Dia menguatkan engkau yang lemah. Biarkan Dia mengalirkan kesegaran baru bagi rohmu yang kering. Biarkan Dia alirkan itu. Biarkan, rasakan itu. Rasakan itu. We wait for you. Jesus. We wait for you. Biarkan Dia jambah hidupmu. We wait for you. To walk in the room. Yeah. Biarkan Dia jambah engkau. We wait for you. We wait for you. We wait for you. Yes. We wait for you. Jama Tuhan. To walk in the room. Here we are standing in your presence. Here we are standing in your presence. Shekinah glory come down. Shekinah glory come down. Here we are standing in your presence. Here we are standing in your presence. Shekinah glory come down. Shekinah glory come down. Yes. Saudara rindukan Dia mencurahkan rohnya atas hidupmu saat ini. Yes, dengan iman katakan release the fullness of your spirit. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory come. Shekinah glory come. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory come. Shekinah glory come. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory come. Shekinah glory come. Release the fullness of your spirit.
Shekinah glory, Shekinah. Woo! Release the fullness of your spirit, Shekinah glory come, Shekinah glory come, release the fullness Yes. of your spirit. Yes, terobosan terjadi, terobosan terjadi. Ya, kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi, pemulihan terjadi. Kurabada pada 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 pada. Kurapa papa 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 jadaral papa papa papa. Kurapa papa 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 terus. Ya, terus. Kira papa syadaral papa papa syad. Kurapa papa 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 syadarapa. Yes, kesembuhan sedang terjadi. Terima kelepasan. Urapa papa papa papa. Era papa papa syadara lapa. Release the fullness of your spirit. Release the fullness of your spirit. Release. Oh rapa syada fire. Release the fire. Release. Fire. Release. Oh rapa papa syadara lapa. Sembuh ya. Fire. Ora baba ya. Sembuh. Pulih. Bebas. Woo! Jesus. Kira laba. Terus. Sembah dia. Sembah. Kura laba. Kura papa syadara laba. Kura papa laba syadara. Woo! Jesus. Ora la bala. Jama. Ya, jama. Alami kelepasan, alami dari ikatan dosa, bebas. Ora la bala. Oh, Jesus. Ora la bala. Oh rapa. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory come. Semuanya sambil bertepuk tangan. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory come. 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 Woo! Shekinah glory. Woo! Shekinah glory. Woo! Jesus. Shekinah glory come. Woo! Yeah. Woo! Hallelujah! Fire! Woo! Jesus! Woo! Hallelujah! Ya, berbahasa roh semuanya. Jesus. Jesus. Oh my God. Woo. Jesus.
Shika papa 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 takara papa 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 syadara laba laba syadara. Ura bada 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 bashiki ara laba takara basyo. Ira bada 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 basyadara laba 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 syadara laba laba syaka. Thank you Jesus. Kiara laba laba syaka. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Woo. Dahsyat Tuhan, dahsyat, dahsyat. Kau sungguh baik, sangat luar biasa, sangat hebat. Aku percaya kemuliaan-Mu sedang turun atas setiap jemaat-jemaat. Jemaat sedang mengalami kemuliaan Tuhan, gelombang kemuliaan Tuhan semakin besar di tempat ini. Gelombang kemuliaan Tuhan semakin besar. Syadara lama-lama. Yang sakit sudah disembuhkan. Yang terikat belenggu dosa dibebaskan, dilepaskan. Dan kecanduan-kecanduan dibebaskan, dilepaskan. Engkau merdeka, merdeka, berkemenangan. Terima kasih Abah ya Bapa. Yes, katakan kami siap mendengar firman Tuhan. Kami siap menjadi pelaku firman. Amin. Mari kita sambut keluarga kita satu dengan yang lain. Silakan. Ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali. Carol, udah kapan tinggal di mana? Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Wow, katakan wow. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Merdeka. Iya. Baik, kita akan lanjutkan ke yang satu ini. Yaitu menerobos mental block. Nah, seperti biasa, saya udah keliling cukup banyak gereja ya. Gak tahu berapa banyak banget, tapi gak pernah ada gereja bikin pantun. Hanya di kota wisata ini ada pantun, saudara. Jadi kita mau baca pantunnya dulu. Ya, siapa yang mau baca pantun buat kita silakan. Ayo, Maggie, silakan Maggie, baca pantun buat kita. Cakep. Cakep. Ya. Yeah. Amin. Haleluya. Oke. Nah, saudara, mental block itu apa? Mental block itu adalah limiting belief atau kepercayaan yang terbatas atau yang dibatasi. Ya, atau paling mudahnya memahami mental block sebagai ketidakyakinan. Orang yang selalu gak yakin, pesimis. Itu ada mental blocknya, ya. Ada yang menghalangi, yang membatasi dia untuk percaya. Nah, mental block itu adanya di pikiran bawah sadar manusia. Pikiran bawah sadar itu mengontrol sebetulnya hampir semua aspek kehidupan kita ini sebetulnya dikendalikan dari situ dulu. Ya, para ahli mengatakan 88% sikap perilaku kebiasaan manusia dikendalikan oleh pikiran bawah sadar atau pikiran alam bawah sadar. Saya percaya ini dan saya harap saudara percaya juga ya, bahwa rancangan Bapa sejak semula bagi saya dan saudara adalah rancangan yang sungguh amat baik. Yang amin satu. Saudara, kalau saya nggak mau rugi, saudara. Jadi kalau saya itu ada pernyataan-pernyataan yang bagus itu saya langsung nangkep, yes.
Saya usia berapa ya? Usia 21 tahun. Ya, saya berapa? Usia 21 tahun. Tahun 91. Saya lupa tuh usia berapa tuh 91. Saya ada di Korea Selatan di tempatnya gereja Pak Choyonggi. Itu gereja terbesar di dunia waktu itu ya. Di Seoul. Nah, saudara-saudara, saya itu sangat amazed lihat gereja itu ya. Karena apa? Pendetanya nggak ada yang nanya sama jemaat, ada amin? Nggak ada, kayak di Indonesia kan sebenarnya ada amin saudaraku ya kan. Di sana nggak ditanya ada amin saudaraku, jemaatnya memang udah ngerti. Pertama dia ngerti bahwa ketika dia bilang amin dia memuliakan Tuhan. Yang kedua ketika dia bilang amin dia bersepakat dengan janji Tuhan, firman-Nya, dia bersepakat ya. Imanku percaya. Jadi kalau saudara waktu katakan amin, artinya apa? Imanku bersepakat, percaya kuasanya, itu saudara artinya amin. Ya. Dan saudaraku, orang Korea nggak mau rugi saudaraku. Kenapa? Kalau dia bilang amin itu artinya itu terjadi bagiku. Sehingga cara aminnya gini saudara, amin. Dia ngambil, taruh di kantong saudaraku ya. Haleluya. Saudara mau taruh di sini, boleh ya. Tergantung kantong saudara di mana, boleh? Oke ya. Jadi saya yakin, saya percaya rancangan Bapa sungguh amat baik buat kita. Nah, gitu. Minggu depan jangan ulang lagi, minggu depan tetap, maksudnya diulang itu begini maksudnya. Rancangan Tuhan sungguh amat baik. Minggu depan sudah yes, amin gitu ya. Ya, oke. Saudaraku yang kasih, sejak semula Tuhan mendesain kita untuk ini. Ya, tetapi kenapa kok bangsa Israel saya bulatkan jadi 99, maksudnya kalau mau 100, tapi karena ada 2 yang masuk, saudaraku. Yang selebihnya enggak masuk. Mereka semua tewas di padang gurun. Ya. Kenapa? Padahal janji Tuhan kan sungguh amat baik buat mereka. Ada di tanah perjanjian yang berkelimpahan, susu dan madu. Di situ mereka tidak perlu berhemat. Ya, karena itu tempat kelimpahan yang luar biasa sekali. Tetapi kenapa kok mereka tewas di padang gurun? Karena mental blocknya. Ya. Atau ketidakyakinan atau false beliefnya. Nanti saudara bisa membaca secara lengkap di dalam Bilangan pasal 13-14. Saya ajak saudara baca dulu satu ayat. Ini pendeta kalau nggak baca ayat, kayaknya nggak dianggap sebagai pendeta yang lagi berkhotbah. Jadi kita perlu baca ayat. Bilangan 13. Haleluya. Mari kita baca. Ayat 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata apa? Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Nah, ini adalah mental blocknya. Mereka nggak yakin bahwa mereka bisa masuk dan mengalahkan. Karena yang mereka lihat apa? Di situ raksasa. Yang mereka lihat apa? Orang-orang yang memakan penduduknya. Yang mereka lihat lebih besar daripada diri mereka sendiri. Itu yang mereka lihat. Kemudian terbentuklah mental block. Dan gak yakin bahwa mereka bisa mengalahkan orang-orang itu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi masalah, kenapa kok bangsa Israel yang keluar dari perbudakan, yang harusnya menikmati tanah perjanjian yang berkelimpahan susu dan madu, harus berakhir tragis hidupnya di padang gurun. Karena apa? Mental block, karena ketidakyakinan. Sebab itu saya ajak saudara menjadi bagian daripada yang 1%.
menjadi tim dari Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb tidak punya mental block. Kenapa? Karena mereka kenal Allah yang besar. Itu lagu apa? Imanku bersepakat dimulai dari kata apa? Kata awalnya? Hah? Bukan, refnya aja. Oh ya, aku punya Tuhan yang besar. Nah, dia tidak punya blok, mental block. Kenapa? Karena dia nggak memandang dirinya di-compare dengan raksasa. Tetapi dia melihat Tuhan di-compare sama raksasa. Maka ketika dia melihat Tuhan, maka saudaraku dia melihat Tuhan apa? Yang besar. Sehingga itu yang dia nyanyikan, itu yang dia katakan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sehingga mereka berkata, tidak, kita akan masuk dan kita akan mengalahkan mereka. Kita akan masuk dan kita akan menikmati mereka seperti lekem, seperti roti. Haleluya. Dahsyat. Nah saudaraku, mari kita bergabung di bagian dari tim ini atau klub 1% Club. Di dunia ini ada satu, di bumi ini ada satu klub namanya 1% Club. Klub itu adalah klub orang-orang yang dianggap the best, yang distinguished, yang terbaik. Menurut mereka di dunia ini gak banyak orang hebat. Orang hebat di dunia hanya ada 1%. Mari kita menjadi bagian dari yang 1%. Dan saudara, Tuhan memang sudah mendesain kita untuk menjadi yang terbaik dalam hidup ini. Sebab itu jangan terima yang biasa-biasa saja, apalagi tewas di padang gurun. Tapi percayalah, Tuhan yang berjanji pasti dia genapi. Pasti itu akan terjadi, amin. Itulah sebabnya kita perlu rubuhkan kalau ada mental block dalam hidup kita. Karena mental block ini yang menghalangi kita bisa masuk dan menikmati tinggal di tanah perjanjian kita. Bagaimana seekor gajah besar cukup diikat dengan seutas tali yang kecil yang mudah sekali diputuskan oleh tendangan gajah. Tapi itu tidak dilakukannya oleh si gajah. Caranya adalah ketika si gajah baru lahir, kaki si gajah dirantai dengan rantai yang kuat. Ketika si gajah kecil meronta-ronta, nendang-nendang ingin membebaskan kakinya, melepaskan kakinya dari rantai itu. Dia tidak bisa karena rantai itu lebih kuat. Dan apa yang terjadi? Kakinya luka. Tiap kali dia nendang luka berdarah dan kakinya sakit sekali. Dia mencoba lagi. Enggak putus, enggak lepas. Kakinya sakit, semakin sakit. Lama-lama apa? Terbentuklah belief system. Sistem kepercayaannya menjadi mental block. Gajah, kamu enggak bisa sampai kapanpun bebas dari ikatan itu. Itu sudah nasibmu. Itu sudah takdir hidupmu. Sampai kapanpun kamu tetap dengan ikatan itu. Ini mental block. Ketika si gajah besar, rantai dilepas dari kakinya. Diganti dengan
tali yang lebih tambang yang lebih kecil yang mudah sekali untuk dia putuskan. Tetapi tebak, apakah gajah itu mencoba untuk melepaskan diri dari ikatan itu? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Karena sudah kebentuk belief systemnya. Ini takdirku, ini nasibku. Sampai kapanpun aku tetap dengan ikatan ini. Sampai kapanpun aku gak bisa bebas. Sampai kapanpun aku tetap kecanduan ini. Sampai kapanpun aku kecanduan alkohol. Sampai kapanpun aku miskin. Sampai kapanpun aku gagal. Sampai kapanpun. Kenapa? Karena pengalaman. Pengalaman membentuk belief system. Orang gagal, satu kali gagal. Ada orang yang kalau baru satu kali gagal, udah gak mau lagi gagal yang kedua. Kenapa? Karena dia yakin bahwa gue akan bakal gagal lagi. Gak mungkin aku berhasil. Lalu dia gak mau lakukan apapun. Baru gagal yang kedua gak mau lagi. Gagal yang ketiga. Udah kebentuk belief system. Jadi mental block. Aku gak mungkin berhasil. Coba nanya sama sebelahmu. Kamu baru gagal yang keberapa? Gagal orang kan macam-macam, ada yang ngelamar cewek, gagal melulu gitu kan. Akhirnya mau jadi bujang lapuk gitu kan. Ada yang ada kapok ngelamar pekerjaan, dor, kasih lamaran pekerjaan, pintu ditutup, belum disodorin, cus pintu ditutup, datang lagi, klak, mau apa kamu? Mau ngelamar, cus, waduh sudahlah, udah nasib. Ya, lalu nyerah, udah gak mau ngelamar kerja lagi. Oke. Itu mental block semua. Anda punya mental block gak bakal jadi orang sukses. Semua orang hebat itu udah menerobos mental block. Ya. Orang sukses sudah pasti karena gagalnya berulang-ulang. Halo? Jadi kalau baru sekali gagal, dua kali gagal, Anda udah gak mencoba. Anda mencari zona aman Anda menjadi malas, menjadi pasif, takut, itu mental block. Anda gak bakal jadi apa yang hebat, gak bakal. Mimpi boleh besar, tapi mimpi tinggal mimpi, gak bakal jadi apapun. Ya. Jadi kalau ada orang berkata pengalaman adalah guru yang baik, tidak selalu. Loh ya, tidak selalu benar. Karena kan pengalaman buruk sudah membentuk belief system orang. Jadi false belief, jadi kepercayaan yang salah, itu jadi mental block, menghalangi keyakinan orang. Jadi pesimis, enggak optimis. Jadi peragu, jadi pengecut, jadi penakut. Itu mental block semua. Dan orang yang punya mental block itu enggak bakal, mimpi boleh mimpi, mimpi tinggal mimpi, enggak bakal hebat, enggak bakal sukses. Mental block dibentuk dari apa lagi? Dibentuk dari perkataan. Saudara, bangsa Israel ketakutan sedemikian rupa sampai mereka bilang begini. Lebih baiklah kami balik ke Mesir, udah. Atau mati tewas di padang gurun. Iya. Mereka pikirannya jahat sama Tuhan, saudaraku. Waduh, Tuhan jahat banget sama kita. Tuhan pakai Musa mimpin kita keluar dengan maksud supaya kami dan anak cucu kami mati di sini. Jahat sekali pikirannya. Itu mental block. Kenapa? Karena kebentuk dari pengalaman apa? Perbudakan 400 tahun. Sulit percaya bahwa mereka bisa nikmati yang sungguh amat baik. Itu sulit banget. Enggak lah, kita udah memang jadi budak itu memang paling cocok buat kita gitu. Enggak bisa percaya untuk sesuatu yang lebih hebat. Coba kita sambil evaluasi ya. Jangan sambil mikirin ini nasi di rumah udah, nasi goreng udah ya gosong lah. Saudara tinggalin nasi goreng di atas gosong. Gak usah dipikirin. Kita biarkan Tuhan bicara sama kita. Sambil dengar Tuhan bicara, sambil catat. Kenapa catat? Karena supaya kita belajarlah lagi, supaya kita berbagi di Kersel.
hanya 12 orang yang pergi mengintai. Pulang ngasih laporan. Yang duanya berdiri di sisi Tuhan yang besar sehingga dia lihat raksasanya kecil. Yang satu berdiri di sisi hantunya kecil. Jadi dia lihat raksasanya apa besar. Yang satu bingung juga sama yang satu. Loh, kok dia lihat raksasa ya? Kok aku nggak lihat raksasa ya? Karena dia dari posisi Tuhan yang besar. Yang satu cerita, aku lihat raksasa. Karena dia ada dari posisi hantu yang kecil. Saudara berpihak pada siapa nih? Hantu atau Tuhan? Tuhan atau hantu? Itu mempengaruhi cara pandangmu. Nah, saudara, perkataan ini luar biasa pengaruhnya. Bayangkan perkataan minoritas bisa mempengaruhi mayoritas. Jangan main-main dengan kuasa perkataan. Bayangkan jutaan orang, konon jutaan orang tuh yang dipimpin sama Musa itu. Dengar laporannya. Kita tidak dapat masuk mengalahkan mereka. Sebab mereka kuat-kuat. Mereka raksasa. Kita seperti belalang. Mereka dengar apa tuh? Perkataan, data dan informasi. Jadi hati-hati dengan perkataan, data dan informasi yang masuk. Karena kalau itu terus masuk. Kata Hitler. Nah, jangan pakai, ini hati-hati teori Hitler ini. Ini benar ini teori Hitler. Sebuah kebohongan yang terus-menerus diucapkan, diperdengarkan. Maka kebohongan itu dianggap sebagai kebenaran. Jadi hati-hati. Input yang kita dapat dari media sosial, hoax itu terus yang membardir kita, itu terus yang kita dapatkan. Maka, oh ya benar ya, si A begini, si B begini, oh si C begini. Orang yang dapat inputan, data informasi dari media, CNN, CBN, apalah macam-macam, CC semua atau TV, berbagai berita. Jarang ada berita itu kabar baik. Kebanyakan berita, karena konsumsi terbanyak orang kalau berita adalah ketika ada kabar buruk. Maka orang akan senang mengkonsumsi media. Tapi kalau nggak ada kabar buruk, jarang. Orang kurang, animo orang kurang. Ya. Jadi kalau kita terus ngisi diri kita dengan perkataan, data informasi yang buruk. Kita tidak mungkin. Cuaca semakin panas, ya memang ini di mana-mana cuaca semakin panas. Oke, kita nggak bisa sangkali realitas juga. Apa benar ada raksasa? Bisa juga, benar ada raksasa. Tapi kalau semua penduduknya, negeri itu memakan penduduknya ya berarti itu kanibal semua saling memakan di antara mereka. Menurut saya itu lebay, nggak begitu juga. Iya kan? Tapi bahwa ada kenyataan itu ya fakta itu oke, kita nggak bisa menyangkal fakta bahwa oke El Nino udara tambah panas. Jadi kalau saudara sekarang AC seperti ini juga membuat kita panas ya karena memang di luar panasnya luar biasa. Ya. Itu realitas. Tetapi kita mesti set cara pandang kita. Jangan ikut-ikutan cara pandang dunia. Jadi perkataan itu hati-hati saudara. Itulah sebabnya Mazmur bilang, berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Karena kalau kumpulan pencemooh kerjaannya ngata-ngatain orang, iya kan? Ngeritik, fitnah, gosip, ya nggak ada di antara kita. Ya, kita mesti jadi gereja yang sehat. Ingat, kita harus memandang kita sebagai satu keluarga, kakak adik saudaraku. Kalau sebagai kakak adik gak elok, gak asik kalau saya kemana-mana cerita. Wah Yanti itu ya, Yanti itu kok mau sama suaminya itu ya. Wah itu bla-bla suaminya tuh, wah tukang main perempuan. Saudara-saudara, itu bukan saja gak elok, gak pantas kita ngomongin di keluarga kita, amin. Nggak pantas kita kemana-mana cerita keburukan, kekurangan, kejelekan keluarga kita, kakak, adik kita, betul?
kita sedang mempermalukan diri kita, menghina diri kita sendiri. Iya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, hindari. Kita boleh punya banyak teman, boleh. Tapi sahabat sih diseleksi ya. Kalau orangnya suka ngomongin nama orang, jelek-jelekin nama orang, fitnah orang lain, sukanya negatif, sukanya ngancurin saudara, sukanya membunuh semangat saudara, mematahkan semangat saudara, jangan ajak orang itu dalam perjalanan sukses Anda. Success is a journey. Sukses itu adalah sebuah perjalanan. Anda perlu orang-orang yang suportif di dalam perjalanan ini. Orang-orang yang bisa menerima kelebihan dan kekuranganmu dan dirimu apa adanya. Orang-orang yang tetap berkata maju, kamu pasti bisa. Tapi kalau sama temanmu kelihatan baik, tetapi yang selalu bilang gini, ya sudahlah kamu gak usah mimpi siang bolong lah. Itu gak bakal jadilah, itu gak mungkin, udahlah kamu berkaca dulu lah. Lihat mukamu di cermin, kamu gak cocok lah, gak pantas lah, udahlah gak usah mikirin. Terus mematahkan impian-impian kita, terus tidak memotivasi dan mendorong kita, tapi menarik mundur kita. Itu bukan sahabat yang baik. Sahabat yang baik adalah orang-orang yang tahu Anda mungkin punya kekurangan, tahu Anda punya keterbatasan, tapi dia selalu mampu untuk menolong Anda dan memotivasi Anda untuk terus maju. Carilah orang-orang seperti itu dalam perjalanan suksesmu. Sebab perkataan itu bisa menghalangi Anda masuk ke tanah perjanjianmu dan menikmati yang terbaik. Haleluya. Itulah sebabnya kita harus jadi orang-orang yang positif dan menemukan orang-orang yang positif. Orang-orang yang positif bahkan bisa melihat kelebihan di tengah kekurangan kita. Orang-orang yang positif bahkan bisa melihat kekuatan di tengah kelemahan kita. Wow, keren ya saudaraku. Nah, jadi perkataan ini penting saudara. Karena Tuhan berfirman semuanya tercipta, betul gak? Perkataan. Tuhan ngomong, jadi. Coba ingat-ingat perkataan-perkataan apa yang pernah masuk, yang kau terima. Dan kemudian jadi mental blockmu. Harus bongkar semuanya. Harus bongkar, itu merugikanmu. Membunuhmu dalam perjalanan sukses. Pemodelan. Ini juga membentuk mental block. Ya itu ya, berpendidikan tinggi aja, udah sarjananya, udah sampai luar negeri aja gak jadi apa-apa tuh. Aduh, apalagi aku ya. Dia jadikan orang-orang gagal sebagai referensi. Hati-hati saudara, jangan jadikan orang gagal sebagai referensi. Alkitab berkata begini, kamu akan menjadi sama dengan siapa kamu bergaul. Jadi kalau Anda mau jadi orang sukses, orang hebat, bergaul sama orang sukses. Anda mau naik, upgrade kualitasmu, cara berpikirmu, kualitas hidupmu, dengan sengaja terkoneksilah dengan orang-orang yang jauh lebih baik daripada hidupmu. Jangan Anda melekat dan terlalu melekat dengan orang yang kualitasnya di bawah Anda. Anda ditarik turun. Anda paham? Jadi sebetulnya kalau kita bicara teori sosial, saya ini sarjana sosiologi, psikologi sosial, ada satu teori yang berkata angsa terbang sama apa? Angsa. Betul? Artinya ini, orang yang sama menarik orang yang sama. Jadi di dunia ini sebetulnya bukan orang dengan sengaja milih-milih orang. Sebetulnya bukan karena bukan pilih warna dan kulit juga, bukan. Tapi ada satu hukum sosial. Bahwa yang sama menarik yang sama. Jadi kalau orang sudah dengan level, dengan kualitas ini, maka dia akan menarik orang dengan level dan kualitas yang kurang lebih sama.
Orang kepahitan akan juga menarik orang kepahitan. Satu kumpulannya sama. Orang-orang berduit menarik orang-orang berduit. Ini teori sosial ya. Nah, kalau begitu gimana kita? Aplikasinya buat kita. Kita harus dengan sengaja menemukan orang-orang atau ada dalam satu lingkungan komunitas yang akan menarik kita kepada sebuah kualitas. Oke? Karena referensi ini mempengaruhi cara pandangmu, betul nggak? Membentuk mindsetmu. Kalau referensimu orang-orang luar biasa, teman-teman pergaulanmu, lingkungan komunitas orang-orang positif, itu juga akan membentuk mental yang baik, betul nggak? Tapi kalau yang negatif jadi mental block. Sampai di sini sudah belajar sesuatu? Oke. Jangan percaya ini mitos. Mitos, kita anggap ini mitos. Mitos-mitos yang diyakini sebagai ya ini memang sudah begini gitu. Ada takdir budaya, ada takdir suku dan bangsa. Oh ya, kalau keturunan Chinese sudah ditakdirkan jadi pengusaha. Enggak benar juga. Kalau saudara ke daratan China, ya sama aja di Indonesia ada orang jadi petani lah, jadi supir lah, jadi apa, sama. Enggak semua jadi pengusaha. Kondisi perpolitikan Indonesia pada zaman Orde Baru itulah yang membuat saudara kita dari daratan itu enggak punya pilihan lain. Ya kecuali jadi wirausahawan sudah. Karena mereka dipersulit untuk masuk di bidang-bidang yang lain. Tapi sekarang sudah ada keturunan Chinese jadi polisi, jadi bupati, jadi gubernur. Sebentar lagi jadi diaminin aja saudara. Loh ya, dulu nggak ada, sekarang ada. Bupati-bupati banyak sekali kepala-kepala daerah yang Chinese. Coba aja kalau dari dulu teman-teman dari keturunan Tionghoa percaya, enggak, kita nggak mungkin ada di situ, nggak ada di situ. Maka nggak ada ceritanya. Iya kan? Nah Bapak Ibu, contoh saya dari Nusa Tenggara Timur. Kita pakai dua kutub utara, kutub selatan. Selatan dari Nusa Tenggara Timur, utara dari Sumatera Utara. Kalau dari Sumatera Utara bilang begini, kalau kita mau cocok jadi begal. Ini kita omong yang negatif dulu, yang buruk. Kalau yang dari Nusa Tenggara Timur jadi apa? Debt. Jadi debt collector. Atau jadi preman tanah tuh. Jaga-jaga tuh tanah, pasang badan dia. Lalu NTT dijuluki nasib tidak tentu. Aduh, nasib tidak tentu. Jadi banyak orang NTT punya mental block. Punya mental block. Bahwa dia gak bakal atau sulit untuk menjadi hebat. Nah itu terjadi tentu bagi orang yang punya mental block. Tapi kalau orang yang gak percaya itu nggak jadi buat dia. Apakah referensinya orang NTT semua seperti itu? Yang enggak. Dari zaman presiden manapun tetap ada orang NTT jadi menteri. Itu satu menunjukkan bahwa orang NTT bagus-bagus sebetulnya. Yang kedua, saya punya teman SMP. Saya juga terkejut. Saya punya teman SMP Negeri 2 Kupang. Saya SMP Negeri 2 Kupang. Rumahnya lantainya dari tanah. Tapi sekarang calon gubernur Nusa Tenggara Timur. Dia orang kepercayaannya Pak Jokowi. Apa? Dia pernah jadi salah satu pemimpin presiden direktur di Freeport. Kemudian sekarang dia diangkat lebih tinggi lagi, yaitu menjadi direktur di Inalum yang membawahi perusahaan tambang dari BUMN. Itu teman saya. Ya, jadi sekarang saya bantu dia tim sukses untuk jadi Gubernur Nusa Tenggara Timur, saudara-saudara. Ini orang punya integritas luar biasa. Ini dia tinggal di Cibubur sini juga. Ya. Kemudian teman satu kelas saya,
Universitas Nusa Cendana. Universitas yang mungkin biasa-biasa juga, bukan universitas hebat. Karena salah satu-satunya di NTT, yang negeri, yang besar itu Undana. Tapi kalau saudara mau cari tahu di banyak perusahaan di Jakarta, orang-orang hebat yang di Nusa Tenggara Timur, banyakkan tamatan Universitas Nusa Cendana. Termasuk Pak Injo yang tim inti kita di gereja ini. Itu dari Universitas Nusa Cendana, termasuk saya. Mahasiswa teladan Universitas Nusa Cendana. Ya, saya mahasiswa teladan. Teman saya satu kelas, itu IPK-nya rendah semua. Karena kita nggak suka nyontek memang. Tapi suka diskusi. Jadi itu hebat-hebat tuh mereka. Dan salah satu teman saya yang tinggal di klaster Paris, itu orang hebat di media, saudaraku. Orang hebat di media, terakhir jabatannya dia adalah sebagai direktur berita 1, punyanya Lipo, ya, punya James Riyadi. Dan dia keren banget, dia pendek, orangnya pendek. Dia interviewnya presiden, interviewnya menteri-menteri, SBY ya, di interview sama dia, Jokowi sama dia. Gue bilang keren, yang kita dulu jalan kaki semua ya. Jadi aku tuh gak percaya gini, saya gak percaya bahwa karena kita lahir di gubuk, kita lahir di kandang Bethlehem, lalu kita gak jadi history maker. Saya yakin Anda lahir dimanapun, di tempat serendah, sehina, segubuk apapun, saya mau beritahu. Destiny Tuhan atas hidupmu tidak bisa dibatalkan. Destiny Tuhan dalam hidupmu pasti terjadi. Sebab itu percayalah, yakin. Yakin. Jangan percaya sama referensi-referensi itu. Aduh, keluarga saya gak ada yang jadi apa-apa. Ya sudah, sekarang kamu yang jadi dong. Itu destiny kamu. Jangan mengulangi pola yang sama dari keluargamu. Aku yang merubah secara buruk, secara kelam keluargaku. Kan begitu. Haleluya. Percayalah bahwa apa yang menjadi rancangan Tuhan yang sungguh amat baik dalam hidupmu pasti terjadi, pasti tergenapi. Kapan berangkat Willy kamu? Jadi betul. Wah, siapa sangka tuh Willy, anak Gria Alam Sentosa kok akan kerja di kapal pesiar, apa judulnya? Hah? Kelapa Indah. Piano. Oh, kok namanya bukan Anastasis. Kapal pesiarnya kemana saja? Keliling Asia. Yaudah, Asia dulu, Eropa. Ya, udahlah. Jadi begini ya, tolong ya baik-baikin sama semua orang di sini. Karena nggak tahu, ada mungkin besok-besok jadi gubernur, jadi bupati, jadi menteri, jadi apa kita nggak tahu. Halo, amin. Iya, karena dia nggak ada mental block. Jemaat ini nggak ada mental block. Jemaat ini yakin apapun yang Tuhan katakan, Tuhan janjikan, apapun yang menjadi rancangan Tuhan bagi hidup pasti terjadi. Aku harus baik-baikan sama Ewo karena bisa jadi besok-besok dia jadi kayak Lohen, investor saham itu di Indonesia dia terkenal siapa Pak? Chinese juga, anak Tuhan. Lo Keng Hong. Saya harus baik-baikin sama dia karena bisa-bisa dia besok-besok kalau jadi investor ke Lo Keng Hong kan duitnya banyak. Loh, kenapa Pak Pendeta deketin sama dia? Ya supaya dia bisa bangunlah gedung gereja kita, dia yang bangun. Bukan Pak Gembala minta untuk Pak Gembala beli bakso. Enggak, udah cukup Pak Gembala juga bisa beli bakso. Tapi supaya anak-anak kita ini loh, Sharon, David itu akan jadi ahlinya artificial intelligence. Loh, iya serius, berikan tepuk tangan, dia ahlinya nanti. AI. Ini anak-anak kita ini loh. Bakal jadi orang-orang hebat semua. Belajar rendah hati dari sekarang. Jaga rendah hati, setia sama Tuhan. Dikasih pelayanan apapun di gereja, lakukan. Karena kalian besok-besok jadi pembuat sejarah. Amen. Harus yakin itu Michael. Robert Destia perlakukan dia sebagai calon menteri di Indonesia kan. Loh iya serius. Carol udah kuliah. Ya sebentar lagi jadi ahli apa Carol kamu? Jurusan apa sih kamu? Ya, manajemen apa? Bisnis. Wah, jadi ahli manajemen bisnis. Nah, udahlah. Nanti bantulah bikin perusahaan sini atau bantu perusahaannya Pak Irwan.
Haleluya. Ya ini saya anak-anak teman-teman wirausahawan lagi pada ya Ron ya, Great nggak hadir, Great ada di Batam ya. Great hari ini pergi ke Batam karena dia banyak training, ya puji Tuhan. Nah saudara-saudara, ini teman-teman di wirausahawan ini mulai merasa bahwa kita harus saling mensupport. Ini bagus nih, perlu nanti konsultasi sama Pak Edi, kerjasama sama pilar bisnis. Saya mau supaya pengusaha-pengusaha kita di gereja ini, dari mikro jadi usaha kecil, dari kecil jadi menengah. Come on, mental blocknya. Tadi diskusi kemarin dengan saya lihat masih punya mental block. Kalian masih merasa bahwa kalian ini cukup dengan usaha-usaha yang begini udah oke. Tapi sebetulnya potensi yang ada dalam diri kalian lebih besar. Tuhan gak panggil saya jadi pengusaha, jadi saya gak ikutan ke situ. Tapi saya ngerti, artinya saya punya teori, saya punya konsep, tapi saya gak bisa di situ. Namun saya lihat, wah ini masih mental block. Coba bongkar tuh mental block. Karena potensi yang Tuhan taruh dalam hidupmu luar biasa. Tinggal dilengkapi, di training, dibekali dengan wawasan inputan yang bagus, pasti jadi hebat. Pasti jadi hebat. Ya jadi Pak Edi tolong Pak, ini perlu teman-teman wirausahawan di gereja kita ini perlu dikumpulin pengusaha-pengusaha ini supaya ya kita ini jadi orang-orang luar biasa bukan tentang diri kita kok. Karena Tuhan memang mau kita prosper dan good success. Amin. Saya juga bingung, Sharon kadang-kadang gampang duitnya gampang sekali. Sebentar endorse ini dari mana. Gue bilang lu tinggal perlu hikmat cara ngatur duit. Kalau enggak duitnya selesai semua. Perlu hikmat. Saudara anak-anak muda juga gampang dapat duit, tapi jangan hedonis. Jangan belum apa-apa sudah jadi gaya hidup. Hati-hati. Kelola gaya miskin aja, gaya miskin gak apa-apa. Gaya sederhana tapi duitnya banyak. Amen. Daripada kelihatan gaya kaya tapi gak ada duit. Serius. Ya. Kenapa? Karena Tuhan itu udah mempersiapkan kepada kita untuk hal-hal yang hebat atas muka bumi ini. Nah, bagaimana kita menerobos mental block kita? Bagaimana kita menerobos? Nanti saudara baca di Yosua pasal 1 ya. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 10 itu saudara akan temukan di situ, berfirmanlah Tuhan. Ya. Dikatakan sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, abdi Musa itu demikian. Kalau saudara baca dari ayat 1 sampai 10, saudara akan temukan di situ semuanya kata-kata firman Tuhan atau Tuhan berfirman. Setelah ayat 11 itu perkataan-perkataan Yosua dan bangsa Israel yang dicatat. Tapi dari ayat 1 sampai 10 apa yang Tuhan firmankan itu yang dicatat. Nah, jadi bagaimana kita bisa menerobos mental blocknya kita? Yang pertama, dengar Tuhan berfirman. Kenapa? Karena kuasa penciptaan itu adalah firman. Mental block itu adalah belief system dari neraka, betul? Dari setan. Tapi kita, saudaraku, harus memiliki mentalitas kerajaan Allah. Gak boleh ada mental block dalam hidup kita. Nah, supaya mental block kita dirubuhkan, maka saudaraku, kita perlu Tuhan berfirman. Bagaimana saudara kita dapat Tuhan berfirman? Yaitu dengan melakukan meditasi firman. Yosua 1 ayat 8, Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Merenungkan firman. Di dalam bahasa Inggrisnya meditate. Di Indonesia kan jadi meditasi atau merenungkan. Kata merenungkan dalam bahasa Ibraninya adalah apa? Hagah. Katakan hagah. Jadi bagaimana kita dengar Tuhan berfirman? Yaitu dengan melakukan hagah. Ya, yang pertama. Yang kedua, bagaimana merobohkan mental block kita? Yaitu dengan iman. Ketika kita saudara dengar Tuhan berfirman, jadi apa? Iman. Haleluya. Amin. Jadi iman. Nah, supaya jadi iman, pada waktu Anda meditasi firman, merenungkan firman, pastikan dapatkan janji Tuhan. Kalau saudara baca di Yosua 1, Tuhan mengulangi janjinya. Yang dia berikan kepada Musa, dia sampaikan, diucapkan lagi kepada Yosua.
supaya Yosua akan sampaikan kepada umat Israel. Oke, perhatikan. Yang kedua, ketika kita lakukan merenungkan firman, Haggai, kita izinkan Tuhan berfirman, pastikan kita juga temukan jaminan Tuhan. Saudara, di Yosua 1 ada jaminan Tuhan. Tuhan berkata begini, Yosua jangan takut. Sebagaimana aku menyertai Musa, aku juga menyertai engkau. Haleluya. Ini sebuah Pak Pendeta Ayub kalau dapat saya kenalan dulu. Aduh, nanti lupa. Langsung. Sini Pak Pendeta Dan. Sini. Saya supaya jangan lupa ya, karena saya sudah mengalir jadi doa berkat. Habis ini langsung doa berkat soalnya nanti lupa. Saya perkenalkan ini dua sahabat kami ya, Pak Pendeta Madia Daniel Bait dan Pendeta Madia Ayub Falo. Nah, mereka berdua ini belasan tahun yang lalu, Pak Edi itu yang paling hafal lah kalau angka-angka gitu ya. Tahun berapa? 2010. Mereka berdua praktek di kota wisata, di gereja WTC Kota Wisata. Mereka berasal dari Kupang, STT-nya di STT di sini, prakteknya di sini. Nah, jadi pada waktu itu mereka merintis Kersel di Klub Manunggal. Dan puji Tuhan mereka berhasil membawa banyak jiwa dari Klub Manunggal ke gereja kita juga. Ya, hanya memang pada waktu itu setelah mereka pergi banyak jemaat di sana karena pindah kota, pindah tempat tinggal, bukan pindah gereja, tapi pindah tempat tinggal sehingga tidak bisa aktif lagi ke sini. Jadi mereka 6 bulan bersama kami di sini dan tinggal di rumah saya dari Citra Grand, kemudian kami pindah ke Amsterdam. Ya, dan puji Tuhan hasil didikan saya 6 bulan sombong sedikit lah. Sekarang mereka dua sudah jadi gembala sidang, berikan tepuk tangan. Ya. Mereka berdua adalah gembala GBI. Ini gembala GBI, ini juga gembala dan mereka akan dilantik besok jadi pendeta penuh di sidang sinode tanggal hari Jumat ya, tanggal 25. Saya juga akan sidang 3 hari di Sentul. Nah, jadi puji Tuhan, ya silakan kalau saudara mau ajak makan siang mereka traktir, tapi beritahu saya dulu sebab nanti ada beberapa orang yang ngajak saya yang bingung. Tapi sudah ada yang pesan, tadi saya sudah ada. Ya silakan aja. Karena mereka ini keluarga kita, ya saudara-saudara kita. Ini baru menikah karena saya paksa menikah, puji Tuhan. Jadi anaknya laki namanya Bram juga. Berikan tepuk tangan saudara. Jadi ini saya udah punya cucu saudara, Bram Junior. Dan kalau saudara Dan ini ya ini ada sedikit pergumulan ya karena sebagai gembala dia belum punya istri. Kok belum punya istri? Sudah punya tapi istrinya meninggal tahun yang lalu. Jadi dia punya 2 orang anak, 1 SMA, 1 SMP. Ya seperti itu. Jadi kalau saudara mau ajak ngobrol setelah ini silakan ya. Oke, itu saja perkenalan. Tuhan berkati. Ya. Khawatirnya lupa lagi saudara. Pas nyambung ke Pak Ayub gitu ya. Ya. Dan kemudian sudah dari Yosua pasal 1 juga dikatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. 3 kali. Jangan kecut, jangan tawar hati. Ya, tapi dimulai dengan hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut, jangan tawar hati. Ini iman saudaraku. Saudara hanya bisa merobohkan mental block dengan apa? Iman. Hanya bisa merobohkan mental block dengan iman. Ya. Jadi kita percaya ada janji Tuhan buat gereja kita. Itu pasti terjadi. Ada janji Tuhan buat hidupmu, bagi istrimu, bagi suamimu, bagi anak-anakmu pasti terjadi. Kita mesti sering-sering mengucapkan janji Tuhan. Itu iman saudara. Kita sering-sering ngomong janji Tuhan. Saya nggak peduli Sharon, Gera, Adrian seperti apa saat ini. Saya terus memperkatakan. Anak-anakku seperti pahlawan yang gagah perkasa. Mereka duduk dalam pemerintahan. Mereka cakap dalam pekerjaan. Mereka terkenal di antara bangsa-bangsa. Sebab mereka keturunan yang diberkati. Anak-anakku seperti tunas pohon zaitun di rumahku. Mereka bertumbuh kuat, teguh dan berdampak bagi bangsa-bangsa. Terus memperkatakan. Saya sehari bisa katakan 2-3 kali saudara. Saya sendiri dengar saya gak bosan. Karena memang
Itulah destiny ilahi atas anak-anakku. Daripada kalau diam-diam tiba-tiba ada aja pikiran-pikiran aneh datang. Dek, loh ya kalau anakmu jadi ini gimana? Loh kalau anakmu begini gimana? Wah kalau anakmu gimana? Pendetamu hancur, penggembalaanmu hancur kalau anakmu begini. Ada aja tuh kayak gitu pikiran-pikiran enggak itu bisa muncul. Maka harus cepat dilawan dengan firman. Haga ini luar biasa, saudara. Ucapkan janjinya, jadi kita percaya bahwa gedung gereja kita juga tidak 3 ruko seperti ini saja. Ya, aminnya tidak banyak yang amin lagi. Saudara. Terlalu lama nunggunya Tuhan. Loh ya kita belum 25 tahun tapi gak sampai 25 tahun lah. Abraham nunggu 25 tahun sama Sarah sampai ngelahirin Ishak. Apa kita ngelahiran geraha kita 25 tahun? Enggak! Haleluya! Itu janji Tuhan yang kita aminin. Raja-raja akan datang, bangsa-bangsa akan datang. Anak laki-laki, anak perempuan berhimpun. Kita amini, kita yakini. Itulah sebabnya ini calon raja-raja kita mesti siapkan baik-baik. Mereka-mereka yang ada di marketplace, para profesional, para pengusaha harus dipersiapkan dengan baik-baik untuk menyambut raja-raja. Ya. Nah, jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, iman merombak mental blokmu. Dan yang ketiga, jalanilah. Tuhan, Yosua memberi perintah di ayat 11 kepada pasukannya. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya ayat 11, jalanilah seluruh perkemahan itu dan seterusnya. Setelah jalani perkemahan yang kedua, seberangi sungai Yordan. Ini ada risiko semua, saudara. Sungai Yordan itu waktu itu lagi meluap. Kalau banjir bandang, ayo, walaupun itu bukan sungai yang airnya volumenya cukup tinggi, tapi kalau banjir bandang kan orang bisa terhanyut semua, mobil-mobil terhanyut semua, betul nggak? Nggak bisa mereka nyebrang begitu saja, karena berbahaya. Mereka bisa kebawa air dan tewas. Tetapi mereka harus mengambil langkah iman. Ketika ada iman harus ada action. Harus dijalani. Haleluya. Jadi kalau saudara udah ada iman bahwa nanti besok-besok Tuhan mau pakai saudara jadi pemberita Injil atau bisnisnya dengan orang bangsa asing. Apakah itu bisnisnya dengan orang berbahasa Inggris, maka saudara belajar bahasa Inggris. Bisnisnya dengan orang Mandarin, dengan Tiongkok, saudara belajar bahasa Mandarin. Belajar, nah itu artinya itu langkah iman. Langkah iman yang saudara sedang lakukan untuk mewujudkan apa yang menjadi janji Tuhan atas hidupmu. Jalani, ya. Bertindak, karena iman tanpa perbuatan mati. Ya. Nah, saya akhiri dengan ini, saudara. Supaya saudara semakin mantap di dalam melakukan haga. Merenungkan firman itu siang dan malam. Kata siang dan malam tidak berarti bahwa cukup hanya siang 1 kali dan malam 1 kali. Siang dan malam berbicara mengenai itu sebuah ungkapan. Sama seperti orang bilang, kamu tuh ya hanya berdoa Senin, Kemis. Kata Senin, Kemis bukan berarti orang itu hanya berdoa di hari Senin atau hari Kamis. Tetapi itu berarti artinya orang yang sekali-sekali doanya jarang-jarang, bolong-bolong doanya itu. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam berarti sepanjang hari. Kok bisa? Bisa kalau saudara lakukan hagah. Nah, apa itu hagah? Hagah, kata merenungkan dalam bahasa Ibrani artinya apa, saudara? Memikirkan, katakan memikirkan. Di dalam memikirkan saudara ada proses merancang di situ. Kemudian mengimajinasi, membayangkan, melihat, ya. Kemudian yang ketiga, memperkatakan atau mengucapkan atau memamabiak atau komat kamit.
Dan kemudian apa yang terjadi? Oke. Saudara, perhatikan. Haga harus dilakukan berulang-ulang. Tahu nggak saudara bahwa ketika Tuhan berfirman, ini pengulangan. Janjinya diulangi, jaminannya diulangi. Dan kuatkan dan teguhkanlah hatimu, diulangi 3 kali. Dan puji Tuhan bangsa Israel nangkap sehingga mereka ngomong sendiri di ayat 18. Hanya kuatkan dan teguhkanlah itu mereka ngomong pada siapa? Diri mereka sendiri. Ya, itu di ayat 18 itu mereka ngomong sama diri mereka sendiri. Karena nangkap Tuhan berfirman. Jadi kalau Tuhan sudah berfirman, perkataan Tuhan harus kita ucapkan. Berulang-ulang. Memikirkan, mengimajinasi, memperkatakan. Roma pasal 8 ayat 5 berkata begini. Orang yang hidup oleh roh memikirkan dari roh. Ya. Orang yang hidup dengan daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Perhatikan. Apa yang kita hasilkan, buah daging atau buah roh, sangat ditentukan oleh apa? Apa yang kita pikirkan. Roma 8 ayat 5. Jadi kalau yang kita pikirkan adalah firman. Buahnya apa? Ya buahnya firman semua yang sungguh amat baik. Betul gak? Sesederhana itu sebetulnya. Yang kedua, mengimajinasi. Catat ayatnya. Kejadian pasal 11 ayat 6. Di terjemahan Indonesia dikatakan gini. Apa saja yang mereka rencanakan mulai hari ini tidak ada yang tidak terlaksana. Semuanya pasti jadi. Kata yang digunakan dalam terjemahan King James ini adalah versi Alkitab agak kuno. Yang agak letterx dengan tulisan kunonya Alkitab. Dia bilang gini. Apa yang diimajinasikan manusia, tidak ada yang tidak dapat terwujud. Bener ya? Hari ini kan teknologi hari ini kan hasil dari apa? Memikirkan dan mengimajinasi dan memikirkan, betul gak? Biasanya dulu tergantung mana dulu, mau memikirkan dulu atau mengimajinasi, biasanya satu paket. Memikirkan dan mengimajinasi, betul gak? Karena sambil orang mikir ada yang gambar yang bisa dilihat, betul? Ada yang dia bayangkan. Dan memperkatakan, Markus 11 ayat 23. Kalau kamu percaya, maka apapun yang kamu dapat berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatimu, tapi apa? Percaya. Maka seperti yang kau katakan itu terjadi. Haleluya, dahsyat. Nah saudara-saudara, ini kuasa penciptaan. Ada di apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda imajinasikan, apa yang Anda katakan. Dan saudara, proses ini ada dalam paket, satu paket. Kalau saudara lakukan ini satu paket dengan Hagah, dengan saudara merenungkan firman, maka saudara sedang mengoperasi, mengaktifasi kuasa penciptaan. Wow, dahsyat. Dan akibatnya apa? Hagah juga yang berikut berarti apa? Melahirkan. Haleluya, saudara mau lahirkan apa hari ini? Halo, saudara mau lahirkan kualitas hidupmu, keunggulan karaktermu, sikap perilaku kebiasaan unggul. Saudara mau lahirkan dari hidupmu karya-karya besar. Kuncinya apa Bapak Ibu? Kuncinya apa anak-anak muda? Halo. Kuncinya apa? Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kuncinya Hagah. Hagah. Maka apapun yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Haleluya. Jadi rugi kalau kita nggak Hagah. Sampai di sini saudara mengerti. Kenapa iblis paling banyak mengganggu kita kalau saat mau baca firman. Aneh, kalau lihat yang lain sulit tidur. Tapi ketika baca Alkitab, langsung 5 watt.
kok bisa ya? Tapi kalau yang lain mata melek, terbuka. Saudara. Tapi ketika baca Alkitab langsung malam kudus sunyi, tidur saudara. Karena iblis tahu rahasianya. Hei, iblis tahu Alkitab enggak? Iblis tahu Alkitab, malah lebih tahu dari kita. Kok bisa gitu Pak Pendeta? Iya, karena dia kuasai Alkitab supaya dia bisa nipu kita. Kalau dia nggak tahu yang benar, mana mungkin dia bisa bikin yang salah. Dia tahu yang benar hanya supaya buat yang salah bagi kita. Dia ngerti betul kalau Roni kamu Haga. Itu perusahaan keramikmu bukan yang sekarang lagi. Kamu punya perusahaan keramik yang besar. Serius. Serius. Lo saudara percaya enggak? Mazmur 1 ayat 3. Apa saja yang diperbuatmu itu kan pernyataan akibat. Betul kan? Akibat dari apa? Akibat dari merenungkan firman. Siang dan malam, bukan sekali-sekali loh ya. Kalau sekali-sekali jangan harap, Pak Pendeta aku sudah renungkan firman. Iya, maksudnya lu seminggu sekali gitu. Iya Pak Pendeta, giliran pas khotbah aja gue renungkan. Ya. Ayo anak muda, yakin bahwa kamu sudah dapat kunci sukses. Praktekkan ini aja udah, anak muda. Justru itu kenapa orang Yahudi itu cerdas-cerdas menguasai dunia. Karena mereka tuh hukum Taurat tuh ini nih, nempel di sini. Nempel itu, mereka praktek itu hukum Taurat. Kan di situ bukan tulis Alkitab kan. Taurat kan. Ya kita nggak praktek Taurat lagi, saudara kita bukan orang Yahudi. Taurat itu hanya bagi orang Yahudi. Tapi hukum-hukum universal, perintah-perintah hukum rohani ya berlaku buat kita. Baik, nah saya akan akhiri dengan ini, sudah pasti saudara akan lebih mantap, bergairah. Ini dia. Bagaimana kita menerobos mental block kita menjadi prosper dan good success. Itu kan janji Tuhan kan? Siapa yang yakin bahwa Tuhan mau Anda prosper dan good success? Katakan saya. Bilang sama sebelahmu, ini janji Tuhan bagimu. Kamu prosper, good success. Kamu prosper, good success. Haleluya. Perusahaannya besar, nggak usah ada referensi. Itu tuh ruko tutup, batal. Itu bisnis tutup ini. Enggak, jangan lihat referensi di sebelahmu. Dengar Tuhan berfirman. Ya. Lydia nggak selamanya jadi karyawan, tapi punya perusahaan sendiri. Udah cukup lama jadi karyawan, ilmunya udah banyak, pengalaman udah banyak. Siap jadi pengusaha perusahaan sendiri. Loh iya, dia jual jeruk di klaster. Ini sambil saya promosi supaya saudara beli jeruk. Gak apa-apa, saudara beli di anak-anak saya kan. Jeruknya laku, manis, saya udah coba, sudah di endorse. Udah dikasih, jadi saya udah bisa endorse. Jeruknya dihabisin berkilo-kilo, orang datang langsung selesai. Jadi kalau yang ada yang mau PO silakan langsung. Buka ya. Saudara. Ya, saya harap ke depan nanti di bawah kita ada punya pusat informasi UMKM gereja kita. Sehingga semua saudara utamakan belanja dari saudara seiman dulu. Kalau nggak ada yang dijual di saudara seiman, baru cari orang lain. Itu prinsip saling tolong menolong. Ya. Nah, ini saya akhiri dengan ini saudara. Tulisan Haga itu dibentuk kalau dalam bahasa Ibrani bukan hanya tulisan kata-kata abjad ABC gitu kan. Ini Haga kan ABCD kan. Alfabet kita kan. Tapi alfabet Ibrani beda. Alfabet Ibrani itu ya kayak simbol-simbol itu loh. Kayak jendela, kayak kotak-kotak gitu loh. Apa? Ya tulis apa namanya bentuk-bentuk gitu kan. Sebutnya apa sih? Ya aksara gitu ya. Aksara-aksara gitu kan. Nah, jadi kalau saya lihat, ketutup ya, itu Haga terbentuk dari 3 aksara ini. Yaitu He, Gimel, He. He, Gimel, He. He itu yang pertama berarti He itu artinya jendela. Karena dia bentuknya seperti jendela. Ini menurut konsep orang Ibrani ya, bukan konsep kita, Ibrani.
Nah, bagi orang Ibrani, jendela itu mempunyai dua makna. Yang pertama adalah pewahyuan. Yang kedua adalah kasih karunia. Nah, jadi ketika kita Haga, ketika kita baca Alkitab, renungkan Alkitab Pak, entah itu di Yosua, entah itu di Mazmur, entah itu di Maleaki, Matius, Lukas. Ketika kita melakukan Haga dengan benar, kita bisa dapatkan apa? Pewahyuan. Pewahyuan yang dimaksud supaya jangan salah paham, saya nggak bermaksud bikin wahyu baru. Nggak ada wahyu baru. Tetapi maksudnya pernyataan Tuhan yang khusus. Saudara akan dapat pernyataan Tuhan yang khusus. Dan kalau ada pernyataan Tuhan bagimu, pasti ada kasih karunia. Kasih karunia itu apa? Kasih karunia di sini bukan keselamatan, tetapi kasih karunia di sini adalah kemampuan ilahi untuk mewujudkan itu atau membuat itu terjadi. Itulah kasih. Saya kasih contoh. 9 tahun 97 waktu saya lagi Haga, saya dapat firman, saya baca di Hosea. Ketika saya baca di Hosea, tiba-tiba saya dapat pernyataan Tuhan khusus dari ayat itu, bukalah bagimu ladang baru, ini saatnya kamu buka di Australia. Hah? Saya doanya Belanda dan Bali waktu itu. Kok bisa jadi Australia? Oke. Nah, tapi apakah bisa semudah itu saya pergi? Enggak. Australia negara orang. Perlu duit, perlu visa dan segala macam. Saya sudah berkeluarga, punya istri yang sama ini. Kemudian Sharon waktu itu. Lah ini boyong keluarga ya. Nggak ada jaminan, nggak ada yang bilang nanti disponsori keuangan tuh nggak ada jaminan gaji, nggak ada. Tetapi karena saya Haga, Tuhan ngomong, waktu Tuhan ngomong ada kasih karunia. Ada kasih karunia sehingga kami akhirnya bisa ada di Australia. Buka ladang baru di sana. Ini dia. Kalau saudara ngerti hal ini dahsyat. Ya. Jadi kalau saudara lagi Haga, saudara dapat rema dari Tuhan, pewahyuan, suara Tuhan bicara, catat baik-baik. Imani itu rasanya kok ini nggak mungkin, ini besar. Tapi yakinlah kalau Tuhan sudah bicara sama saudara. Ada kasih karunia, ada kemampuan. Contoh Tuhan bicara sama gembala rasuli kita, Pak Wiryo, beri makan kota. Loh ya, beri makan jemaat aja nggak kuat. Gimana beri makan kota. Lalu saudaraku itu mustahil. Tetapi puji Tuhan ketika ada pewahyuan, ada kasih karunia. Sehingga hari ini ada House of Bread. Rumah roti di mana itu ada pertanian organik yang luar biasa sekali. Kapan-kapan jemaat kita doa keliling yuk di sana ya. Saya ajak saudara lihat. Karena gereja-gereja cabang juga udah banyak pergi. Itu di tanah 12 hektar. Saudara tahu enggak kenapa jemaat datang? Orang bupati-bupati aja datang. Menteri aja datang. Ya, kepala-kepala dinas datang. Dari berbagai agama. Utusan-utusan dari provinsi, kabupaten datang. Untuk belajar di House of Bread-nya gereja WTC di BST. Loh ya, kita yang adalah keluarga WTC kok enggak tahu ya. Rugi kita. Jadi atur waktu kita ke sana ya. Siapa yang mau ke sana? Itu organik semua keren banget, saudara. Itu sudah ada pusat mainan anak-anak, edu parknya, kemudian ada kafenya keren banget, udah bagus semua. Bagus itu tempat memberkati lingkungan masyarakat sangat luar biasa. Itu mustahil ketika Tuhan bicara buat Pak Wiryo untuk memberkati masyarakat, memberi makan juga dengan melalui kesehatan. Enggak mungkin juga mustahil bikin rumah sakit. Wong banyak gereja besar. Nggak bisa bikin rumah sakit kok. Banyak gereja duitnya banyak, nggak bisa bikin rumah sakit kok. Tapi puji Tuhan, gereja kita di pusat itu punya rumah sakit. Loh ini tangan kanannya Pak Wiryo untuk urusan rumah sakit, Pak Edili. Jadi kalau saudara ada urusan apa, itu rumah sakit hebat. Keren banget, banyak orang diberkati lewat rumah sakit kita yang ada di namanya RIS Hospital. Rumah Indonesia Sehat. Jadi maaf ya, sebelum ada partai yang lain dan sebelum ada mantan gubernur yang bilang mau bikin rumah sehat, dia curi ide dari kita. Karena gereja pertama di dunia yang menggunakan istilah rumah sakit diganti dari rumah sehat adalah gereja WTC. Berikan aplaus buat dia.
Itu semua akan ada pewahyuan. Dan kalau ada pewahyuan, ada kasih karunia. Jadi ayo Hagahnya lebih banyak. Haleluya, amin. Kemudian yang terakhir, Gimel. Itu yang di tengah itu aksaranya seperti onta yang lagi ngangkat kakinya tapi kepalanya begini ngangkat kaki. Itu menurut pahamnya orang Ibrani, bukan konsepnya saya ya. Ibrani, saya ngutip aja. Nah, bagi mereka Gimel itu berbicara 3 hal. Yang pertama, onta. Onta ini bicara mengenai alat transportasi yang membawa orang dari satu titik kepada tujuan. Saudara, kalau mau mencapai tujuan ilahi dalam hidupmu, perbanyak Hagah. Perbanyak Hagah. Engkau akan dituntun sampai kepada tujuan ilahi. Haleluya. Ini namanya sukses. Kemudian apa lagi? Gimel berarti bagi mereka, Gimel itu seperti orang kaya mengejar orang miskin. Ini orang kaya mengejar orang miskin bukan karena orang miskin ngerampok uang orang kaya, bukan. Tetapi orang kaya ini adalah orang yang murah hati. Dia berkelimpahan dan dia sukanya memberkati, jadi donatur dermawan bagi orang miskin. Haleluya. Jadi kalau orang lakukan Hagah, hidupnya apa? Berkelimpahan. Jadi lebih murah hati. Haleluya. Dan puji Tuhan, jemaat kita di sini jemaat-jemaat yang murah hati. Coba lihat wajah di sebelah, murah hati semua, saudara-saudara. Haleluya. Amin. Bagi kita gereja kita ini di luar sana, aduh di media sosial pada pro dan kontra soal perpuluhan. Haya, itu orang-orang yang begitu hanya orang-orang kikir, ya. Kita mah nggak pusing lagi dengan Loh, maksud Pak Pendeta nggak perlu perpuluhan. Karena apa? Karena kita ini hidup kita udah 100% buat Tuhan. Amen. Betul nggak? Percaya nggak bahwa semua yang ada pada kita milik Tuhan? Amen. Lah ya kalau begitu kita kasih apa lagi sama Tuhan? Tetapi poinnya di sini. Kalau saudara bilang kasih semuanya sama Tuhan, oke. Tapi Tuhan bilang gini, ya udah lalu terlalu lebay lah. Kalau lu semua sama aku udahlah tes dulu ya, tes katanya. Kamu yang 10% aja dulu deh. Loh ya perpuluhan aja kalau kita udah sulit kasih semuanya gimana. Jadi jangan bohongin Tuhan ya. Maksudnya gimana? Maksudnya bohongin Tuhan gini. Enggak ada lagi perpuluhan karena semuanya kasih sama Tuhan. Lah ya semuanya kasih sama Tuhan. Tapi kalau 10% aja gak bisa dikasih gimana semua dikasih sama Tuhan ya? Ayo masuk akal gak ini? Jadi kita udah gak ada urusannya dengan perpuluhan dalam arti bahwa bagi kita itu ujian dasar. Katakan ujian dasar. Itu pelatihan karena isu keuangan itu adalah isu hati, isu iman dan isu ujian. Saya ulangi. Soal keuangan itu isu iman, isu hati, isu ujian. Jadi kalau kita pegang uang hati-hati. Kita harus melihat uang sebagai ujian. Kalau dapat uang banyak. Tiba-tiba, wah puji Tuhan. Tuhan baik, sebentar beli sepeda, beli ini. Jangan dulu saudara. Bisa jadi uang itu hanya lewat benih yang Tuhan mau saudara tabur. Puji Tuhan. Dan puji Tuhan kemarin ada kesaksian dari bendahara luar biasa saudara. Saudara tahu bahwa gereja kita ini masih membayar pembelian ruko ini KPR ya. Dan kadang uang gak cukup, bulanannya gak cukup. Tapi harus membayar. Dan Tuhan buat mujizat. Selalu ada saja. Tiap kali mau membayar sementara uang kurang. Saat mau membayar KPR. Selalu ada saja. Orangnya di gereja ini bukan dari mana. Orang di jemaat yang memberi yang pas untuk membayar KPR-nya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ini membuktikan bahwa jemaat murah hati. Haleluya. Jadi kita udah lewat ini, itu berarti Anda itu Hagahnya udah bener itu, murah hati. Nah keren yang berikut. Ketika Anda Hagah, maka saudaraku Anda sedang membiarkan pembalasan dan hukuman bagi musuh-musuhmu
dilakukan oleh Tuhan dan bukan oleh Anda. Itu dahsyat. Itu ajaib. Kenapa? Karena ketika kita haga itu kita sedang menggunakan pedang roh. Dan itu secara rohani. Musuh-musuh dikalahkan. Nah, dan gimel. Ini yang kita lakukan saat haga kita ngalamin gimel. Yaitu apa yang berikut? Pemberian hadiah. Jadi jangan heran orang yang banyak hagahnya dapat kejutan-kejutan, surprise, dapat banyak bonus, komisi, insentif, dapat banyak pemberian-pemberian dan hadiah. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Ora basyata. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Saudara yang masih punya mental block, hari ini runtuhkan mental block itu. Tidak boleh lagi ada mental block di dalam dirimu. Karena mental block sama dengan ketidakyakinan. Engkau tidak percaya akan Tuhan yang besar dan janji dan firman-Nya. Engkau meragukan Tuhan, janji dan firman-Nya. Mulai hari ini engkau bulat hatimu, kuat, teguh, percaya. Apa yang Tuhan janjikan dan rancangkan dalam hidupmu pasti terjadi. Saudara yang masih punya mental block, taruh tangan di dadamu, satu tangan di dahimu. Saya doakan saudara, dalam nama Yesus, saya runtuhkan setiap mental block. Setiap mental block, semua cara berpikir yang menghalangi Tuhan bekerja, cara berpikir pesimis, ketidakyakinan yang membelenggu kami, ketidakyakinan yang membuat kami ragu-ragu, tidak berani mengambil langkah-langkah sesuai dengan tuntunan Tuhan dan anugerah yang Tuhan sudah berikan buat kami. Kami mau melakukan ABC, ada ide-ide yang Tuhan sudah kasih, tapi kami gak berani melangkah karena ada mental block yang menghalangi kami berhasil dalam bisnis, pekerjaan, usaha apapun. Saat ini ikuti saya runtuhkan setiap mental block dalam jiwa saya. Saat ini juga di dalam nama Yesus saya bebas, saya hidup oleh iman, berjalan oleh iman. Sejak hari ini melakukan haga dengan setia di dalam nama Yesus. Amin. Tetap berdiri saudara. Kita nyanyikan Aku Punya Tuhan Yang Besar. Dan saudara siap terima doa berkat. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Angkat kedua tangan saudara. Yang lemah jadilah kuat. Yang berkekurangan alami penyediaan Tuhan. Yang putus asa dapatkan pengharapan yang baru. Yang kehilangan arah tuntunan dapatkan visi dari Tuhan. Yang sakit sembuh. Yang terikat dengan belenggu-belenggu apapun bebas dalam nama Yesus. Bapa Surgawi menghadapkan wajahnya kepadamu dan melimpahkan kasih karunia dalam hidupmu. Dia memegang tangan kananmu dan membawa dari kemenangan kepada kemenangan. Dari iman kepada iman yang semakin sempurna. Dan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kelas SPK 2 sampai jumpa jam 1.30 ya. Tuhan berkati. Boleh dipersilakan untuk bersatu dulu sejenak mengucap syukur untuk ibadah siang hari ini. Ibadah telah selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.